Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang operasional dari deposit dari operasional dari safe deposit box dan operasional letter of credit. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai operasional safe deposit box terlebih dahulu. Yang materi yang pertama kita bahas itu mengenai pengertian dari safe deposit box itu sendiri. Safe deposit box menurut Kasmir itu merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya. Sedangkan menurut Afrizawati, deposit box atau dikenal dengan istilah safe jacket, jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengamanan tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Tujuan dari safe deposit box itu sendiri adalah yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, surat nikah, ijazah, paspor, akta kelahiran, dan surat atau dokumen lainnya. Yang kedua yaitu untuk menyimpan barang atau harta benda berharga lainnya seperti mutiara, intan, permata, emas, dan juga berlian. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Yang tujuan yang keempat yaitu untuk memberikan jasa aman bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari safe deposit box. Fungsi dari safe deposit box yang pertama yaitu adalah menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu mengetahui isi dari safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi yang kedua yaitu menjamin keamanan dokumen nasabah. Hal ini disebabkan peralatan keamanan yang canggih. Safe deposit box terbuat dari baja tahan api. Terdapat 2 buah anak kunci di mana safe deposit box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut, yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah, serta tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang safe deposit box atau bank. Mekanisme selanjutnya yaitu adalah mekanisme dari safe deposit box. Yang pertama yaitu adalah prosedur pembukaan safe deposit box. Yang pertama yaitu calon nasabah safe deposit box harus mengajukan permohonan kepada bank. Yang kedua yaitu calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Yang ketiga yaitu pengontrol harus membayar terlebih dahulu uang kontrak. Yang keempat yaitu pengontrak harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Yang terakhir yaitu apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan atau ahli waris yang sah. Mekanisme yang selanjutnya itu mengenai pengamanan safe deposit box. Yang pertama yaitu pengontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif. Yang kedua, perjanjian kontrak safe deposit box harus jelas dan mengikat. Yang ketiga, penyimpan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruang safe deposit box. Yang keempat, safe deposit box atau ruangnya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Yang kelima, Mr. Key atau kunci box harus yang baik dan sulit dipalsukan. Yang keenam, Mr. Key yang dipegang oleh karyawan bank, sedang kunci box dipegang oleh nasabahnya. Yang ketujuh, ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki petugas bank dan para nasabah. Yang 8 atau yang terakhir yaitu
Master key harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyewa safe deposit box ini yaitu yang pertama itu biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun. Yang kedua yaitu adalah biaya setoran jaminan. Merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang atau box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah, maka apabila safe deposit box tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat dikembalikan. Yang pembahasan yang kedua yaitu mengenai operational letter of credit. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari letter of credit itu sendiri. Letter of credit ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan surat kredit berdokumen. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat ini menyatakan bahwa eksportir menerima letter of credit diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis letter of credit. Yang pertama yaitu transferable letter of credit. Suatu letter of credit yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain secara sebagian maupun keseluruhan dari nilai letter of credit. Namun, pemindahan hanya boleh dilakukan satu kali saja. Jenis yang kedua yaitu adalah back to back letter of credit, di mana suatu letter of credit yang dibuka atas dasar pembukaan suatu letter of credit dengan jaminan letter of credit atau master letter of credit. Jenis yang selanjutnya adalah red closer letter of credit, merupakan letter of credit yang memberi kewenangan bagi negotiation bank untuk melakukan pembayaran di muka dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen. Jenis yang selanjutnya yaitu revolving letter of credit, suatu letter of credit yang dapat dipergunakan beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya letter of credit. Selanjutnya itu steady letter of credit, suatu letter of credit yang menjamin bahwa bank pembuka letter of credit akan melaksanakan pembayaran jika terjadi one prestasi atau pelanggaran oleh artikel. Standby letter of credit baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dokumen letter of credit. Yang pertama yaitu ada bill of lading. Bill of lading ini atau dokumen yang pertama adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirim. Selanjutnya yaitu adalah faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga jumlah barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Selanjutnya yaitu ada asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugian akan ditanggung oleh pihak asuransi.
Yang keempat yaitu packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk mengirim barang dalam jumlah yang besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirim. Yang kelima yaitu Certificate of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Yang berikutnya yaitu adalah mekanisme dari letter of credit. Prosedur dasar dari letter of credit terdiri dari tahap pertukaran dokumen kepemilikan barang dengan uang tunai atau kontrak janji pembayaran. Ada 4 langkah dalam prosedur dasar tersebut. Yang pertama yaitu adalah penerbitan letter of credit. Menerangkan proses ketika importir melakukan permintaan dan membuka letter of credit pada using bank serta penerbitan pemberitahuan resmi bank pada eksportir melalui advising bank. Selanjutnya yaitu mekanisme perubahan letter of credit. Pada saat letter of credit dalam proses pelaksanaan, ada kalanya timbul perubahan kondisi letter of credit yang harus dilakukan dan disampaikan kepada pihak yang terlibat dalam letter of credit tersebut, sehingga letter of credit yang dibuka pada umumnya berkisar pada tambahan jumlah letter of credit, perpanjangan tanggal perkapalan, perpanjangan masa berlaku letter of credit, perpanjangan tagihan, negosiasi, pertambahan atau berkurangnya jumlah barang, syarat-syarat pembayaran, serta dokumen-dokumen yang tersedia. Selanjutnya yaitu adalah pemanfaatan. Menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang oleh eksportir, transfer dokumen dari eksportir ke importir melalui bank, dan transfer pembayaran dari importir. Yang terakhir yaitu adalah penyerahan pembayaran. Proses penyampaian dana pada eksportir setelah menunjukkan dokumen kreditnya. Itulah pembahasan mengenai operasional dari safe deposit box dan letter of credit.